wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kali ini Bapak akan menampilkan materi tentang statistika dengan subtema simpangan rata-rata. Selamat menyaksikan. Ya, materi kita adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah bagian dari ukuran penyebaran data, karena ukuran penyebaran data terdiri dari 3. Ya, yang pertama simpangan rata-rata, kemudian ragam atau varians, kemudian yang ketiga simpangan baku. Jadi kita hanya fokus pada simpangan rata-rata untuk pertemuan kita kali ini. Ya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu menentukan nilai simpangan rata-rata dari data tunggal. Kemudian yang kedua, menentukan nilai simpangan rata-rata dari data berkelompok. Ya, kita bahas satu persatunya. Ya, simpangan rata-rata, ini pengertian simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya. Jadi rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya. Ya, yang pertama, simpangan rata-rata kita bagi menjadi 2. Simpangan rata-rata data tunggal sesuai dengan tujuannya tadi. Yang pertama adalah simpangan rata-rata untuk data tunggal. Ya, kita rumuskan dengan ini, simpangan rata-rata. Ya, simpangan rata-rata disimbol dengan SR, yaitu sigma atau jumlah dari nilai mutlak data KI dikurang rata-ratanya dibagi jumlah data. Ya, ini keterangannya. SR itu adalah simpangan rata-rata, kemudian XI data KI, kemudian X bar atau rata-rata. Ya, perhatikan contoh berikut. Ya, diketahui data ini, datanya 4, 6, 5, 8, 6, 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Ya, untuk menjawab soal seperti ini, maka langkah pertama kita harus menentukan dulu rata-ratanya. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah dipaham bahwa rata-rata adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Jadi kita jumlahkan semua datanya, kemudian datanya ada 6. Ya, jumlah datanya 36, datanya ada 6. Jadi 36 bagi 6 sama dengan 6, jadi rata-ratanya 6. Jadi rata-ratanya adalah 6. Kemudian kita masukkan di rumus simpangan rata-rata untuk data tunggal seperti ini. Jumlah data ke I dikurang rata-ratanya. Ya, data pertama itu 4 dikurang rata-ratanya, kemudian ditambah data kedua 6 dikurang rata-ratanya, ditambah seterusnya. Ya, jadi nilai mutlaknya 4 kurang 6 itu sebenarnya min 2, karena nilai mutlak jadi positif 2. Sehingga diperoleh jumlahnya adalah 6 dibagi jumlah data 6 sama dengan 1. Ya, ini latihan untuk anak-anakku semua. Ya, silakan dikerjakan. Ya, kita lanjut dengan materi yang berikutnya. Ya, simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Ya, tadi data tunggal, sekarang data berkelompok. Ya, rumus untuk simpangan rata-rata data berkelompok. Ya, ini SR itu adalah simpangan rata-rata. Dirumuskan seperti ini: jumlah FI atau frekuensi ke I dikali dengan nilai mutlak data ke I dikurang rata-rata dibagi jumlah frekuensi.
Ya, ini keterangannya. XI nilai, ya XI adalah nilai tengah KI. Jadi nilai tengah KI. Jadi nilai tengah karena ini adalah data berkelompok, jadi nilai tengah, bukan lagi nilai, tapi nilai tengah KI. Kemudian X bar rata-rata. Kemudian FI frekuensi KI. Ya, diperhatikan contoh berikut. Ya, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Ini ada soal dengan data yang sudah tersedia. Ini interval 51 sampai 55, frekuensinya 2, itu adalah frekuensi pertama atau frekuensi KI. I-nya diganti pertama karena dia adalah rentang nilai yang pertama dan seterusnya. Di sini ada sampai frekuensi ke-5. Ya, dengan interval 71 sampai 75. Jumlah kita jumlahkan frekuensinya itu 25. Ya. Ini data ini diperlukan, data yang berikutnya, tampilan berikutnya adalah diperlukan untuk menentukan rata-ratanya, karena simpangan rata-rata harus ditahu dulu berapa nilai rata-ratanya. Ya, ini untuk menentukan nilai rata-rata yang pertemuan sebelumnya kan sudah. Ya, ini nilai tengah dari 51 sampai 55, tinggal kita hitung saja 51, 52, 53, 54, 55, berarti nilai tengahnya adalah 53. Berarti itulah XI, X pertama. Dan seterusnya, karena untuk memudahkan, karena di sini intervalnya ada 5 data, maka ditambahkan 5 saja. Berarti 53 tambah 5, 58 dan seterusnya. Kemudian FI kali XI, berarti frekuensi KI dikali dengan nilai tengah KI. Berarti 2 dikali 53, 106. Kemudian berikutnya 4 dikali 58, 232 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan, itu jumlahnya FI kali XI itu adalah 1600. Maka rata-rata diperoleh, rata-ratanya ini rata-ratanya, rumus rata-rata jumlah FI kali XI dikali banyaknya frekuensi atau jumlah frekuensi, itu 1600 dibagi 25 diperoleh sama dengan 64. Ya, rata-rata inilah yang kita gunakan untuk menentukan nilai simpangan rata-rata berikutnya. Ya, diperhatikan ini data pertama, ini tampilan pada tabel yang pertama yang berikutnya. XI kurang X bar berarti nilai tengah pertama yaitu 53 dikurangi dengan rata-rata 64, itu min 11 karena nilai mutlak berarti positif. Ya, untuk memudahkan lagi karena di sini naik 5, maka di sini otomatis dia akan berkurang 5 dan seterusnya. Berarti 11 kurang 5 6, 6 kurang 5 1, kemudian 1 dikurang 5 min 4 karena nilai mutlak berarti positif 4. Kemudian naik lagi 4 tambah 5 sama dengan 9. Kemudian yang FI kali nilai mutlak itu jadi tinggal kita kalikan saja. Yang 11 tadi kita kalikan yang frekuensinya. Frekuensinya 2 dikali dengan 11 maka dapat 22. Kemudian 4 dikali 6 24, 9 kali 1 9, 7 kali 4 28, 3 kali 9 27. Kemudian kita jumlahkan sehingga diperoleh jumlah dari FI kali nilai mutlak nilai tengah KI dikurang rata-rata yaitu 110, sehingga diperoleh nilai simpangan rata-ratanya adalah jumlah, itu jumlahnya ada, kemudian jumlah frekuensi 25, jumlahnya tadi FI frekuensi KI dikali nilai mutlak nilai tengah KI kurang rata-rata adalah 110, kemudian jumlah frekuensi 25, sehingga diperoleh simpangan rata-ratanya adalah 4,4. Ya, demikian pembahasan. Kemudian diperhatikan ya latihannya. Ya, silakan, ini anak-anakku kerja latihan. Ini diketahui data, tentukan simpangan rata-rata. Ini datanya. Nah, ini. Jadi Pak Guru tinggal ganti sedikit. Pak Guru tinggal ganti sedikit datanya. Silakan kalian
kerjakan. Ya, demikian pemaparan materi dari Bapak. Semoga bermanfaat. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.